Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Muhararisa dari Prodi Geografi 18D. Di sini saya akan menyampaikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Kurang Baiknya Pengelolaan Kelapa Sawit di Desa Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Ujung Tanjung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Ujung Tanjung pada saat pembentukan Kabupaten Rokan Hilir adalah ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hilir. Ujung Tanjung mempunyai wisata budaya unggulan Provinsi Riau dari Kabupaten Rokan Hilir atau Riau. Ritual bakar tongkang adalah upacara tradisional masyarakat Tionghoa di ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, yakni Bagan Siapi-api. Pulau Jemur adalah gugusan kepulauan yang terletak di Selat Malaka, tepatnya di tengah-tengah antara perbatasan Indonesia dan Malaysia. Keindahan alam Pulau Jemur sangat memukau, namun potensi tersebut masih belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh pemerintah. Rakyat di desa Ujung Tanjung umumnya bermata pencarian sebagai petani kelapa sawit, serta pertanian karet. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membuka perkebunan kelapa sawit seluas 500 hektar. Dinas Kehutanan atau Dishut Riau menilai kebun tersebut berada di hutan produksi yang belum mendapat izin pelepasan dari Menteri Kehutanan. Pembukaan kebun kelapa sawit milik Pemkab Rohil ini berada di Desa Tanah Putih, Kecamatan Ujung Tanjung. Luas kebun sawit itu mencapai 500 hektar yang diduga status lahannya merupakan hutan produksi yang harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan. Perkebunan kelapa sawit merupakan aktor yang berpotensi menjadi bagian penting dari perdagangan minyak sawit global. Luas perkebunan sawit rakyat mencapai 41,4% dari seluruh area perkebunan Indonesia dengan produksi 36,6% dari total produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2015. Jumlah perkebunan kelapa sawit mencapai 2,3 juta. Ini merupakan jumlah yang cukup signifikan sebagai penggerak perekonomian di pedesaan. Kita masuk kepada kajian teori. Yang pertama yaitu kelapa sawit atau elais. Elais berasal dari bahasa Yunani yang artinya minyak adalah dari genus dari Araceae yang memiliki dua spesies yang disebut sebagai kelapa sawit. Tumbuhan ini digunakan untuk usaha pertanian komersial dalam produksi minyak sawit. Kelapa sawit Afrika elais. Nama spesies Gunnais mengacu pada negara asalnya adalah sumber utama minyak kelapa sawit. Kelapa sawit di Amerika adalah tanaman asli Amerika Selatan dan Tengah tropis dan digunakan secara lokal untuk produksi minyak. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Bagian dari kelapa sawit yang diolah menjadi minyak adalah buah. Tanaman kelapa sawit
memiliki banyak keunggulan. Hasil tanaman ini banyak digunakan pada industri pangan, tekstil, atau bahan pelumas, komestik, farmasi, dan biodiesel. Selain itu, limbah dari pabrik sawit seperti sabut, cangkang, dan tandan kosong kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau pupuk organik. Ciri-ciri kelapa sawit. Yang pertama yaitu ciri morfologi. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan pohon, tingginya mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil apabila masak, berwarna merah kehitaman. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya mengandung minyak. Minyaknya sering digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Sedangkan ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak, khususnya sebagai salah satu bahan makanan ayam. Yang kedua yaitu pengelolaan kelapa sawit. Pengelolaan kelapa sawit merupakan suatu proses pengelolaan yang menghasilkan minyak kelapa sawit. Hasil utama yang dapat diperoleh ialah minyak sawit, inti sawit, sabut, dan cangkang, serta tandan kosong. Pabrik kelapa sawit atau PKS dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia dipahami sebagai unit ekstraksi crude palm oil atau CPO dan inti sawit dari tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. PKS tersusun atas unit-unit proses yang memanfaatkan kombinasi perlakuan mekanis, fisik, dan kimia. Yang ketiga yaitu hipotesis. Berdasarkan landasan teori yang telah disusun, maka diajukan hipotesis bahwa usaha perkebunan kelapa sawit rakyat di daerah penelitian secara finansial layak untuk diusahakan. Yang keempat yaitu kerangka teoritis. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang dikelola petani rakyat dengan mengkoordinir faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, dan modal untuk melakukan proses produksi komoditi kelapa sawit sehingga dapat terlaksana dan menghasilkan output berupa tandan buah segar atau TBS. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka peneliti ini digolongkan ke dalam jenis penelitian kualitatif menurut Kuswana 2002. Penelitian kualitatif adalah metode jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimanapun peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, data analisis, data bersifat induktif. Yang kedua yaitu setting penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Dan waktu penelitian ini adalah bulan November. Yang ketiga yaitu informan penelitian. Sesuai dengan masalah penelitian, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan kelapa sawit di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik snowball. Sampling adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama akan menjadi besar. Yang keempat yaitu jenis data, sumber data, dan teknik alat pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis data. Data merupakan sejumlah keterangan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
sesuai dengan tujuan penelitian hendak dicapai, maka yang akan dikumpulkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Yang kedua yaitu sumber data. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka data diperoleh dari yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara yang peneliti lakukan terhadap kelapa sawit di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun sumber data primer adalah informan penelitian di mana diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan terhadap petani kelapa sawit di Desa Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Setelah itu yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh di penelitian secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip atau data komentar. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kantor Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Yang ketiga yaitu teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang tidak didapatkan melalui pengamatan, yaitu berupa data verbal yang diperoleh secara langsung dari subjeknya. Wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas, tanpa struktur, tapi terfokus. Untuk itu, wawancara diperlukan pedoman wawancara untuk pemandu jalannya wawancara. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Observasi yang dilakukan untuk peneliti ini adalah observasi langsung, bermaksud penelitian sendiri mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu petani perkebunan kelapa sawit di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa foto petani yang melakukan pertanian kelapa sawit di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang diambil dengan menggunakan kamera digital. Foto merupakan salah satu bahan dokumentasi. Foto-foto bermanfaat sebagai sumber informan karena mampu menggambarkan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya yaitu teknik analisa data. Teknik analisa data merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian tersebut sampai diperoleh untuk kesimpulan. Analisa data penelitian ini dilakukan secara langsung dan panjang. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Miles and Huberman dalam Sugiono 2011. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh melalui observasi wawancara dan studi dokumentasi terhadap petani yang ada di perkebunan kelapa sawit di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, lalu diolah dan disimpulkan. Kesimpulan pada awalnya masih longgar, namun kemudian meningkat lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data yang akhirnya
Kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh. F. Teknik pengumpulan menguji keabsahan. Keabsahan data atau kepercayaan data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan teknik menguji keabsahan yang dilakukan dengan beberapa macam, yaitu perpanjangan keikutsertaan. Dalam penelitian ini, penelitian berfungsi sebagai instrumen, artinya kaitan serta penelitian pada objek yang diteliti. Hal ini dimaksud supaya data diperoleh betul-betul dapat dipercaya karena sudah berulang kali diamati. Ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan dalam situasi yang sedang dicari dan kemudian memusat daripada masalah penelitian. Selanjutnya yaitu triangulasi adalah untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu keabsahan data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang diperoleh. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.